Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ikhwah yang Allah muliakan, belajar dan mengajarkan Al-Quran itu masuk di dalamnya kita belajar dan mengajarkan isi dari Al-Quran, makna dari Al-Quran. Dan ikhwah yang Allah muliakan, semoga kita duduk di majelis yang mulia ini kita mendapatkan kemuliaan yang besar ini. Kita di hari ini, di malam ini akan mempelajari kandungan dari kisah Dzulqarnain yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Kahfi. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas faedah yang pertama. Faedah yang pertama dari kisah Dzulqarnain di mana disebutkan oleh penulis dari kitab Al-Furqan min Qasasil Quran, yakni Syekh Abu Islam Saleh bin Thaha Abdul Wahid rahimahullah, di mana beliau berkata bahwa kekuasaan atau kerajaan itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian beliau bahas sebab-sebab mendatangkan atau menggapai tamkin. Dan pada kesempatan yang mulia ini, ikhwah yang Allah muliakan, kita masuki pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua dari kisah Dzulqarnain. Pelajaran yang kedua adalah la yastawun. La yastawun. La yastawun artinya mereka tidak sama. Mereka tidak sama. Yang baik tidak sama dengan yang buruk. Orang beriman tidak sama dengan orang kafir, atau orang munafik, atau orang musyrik. Orang soleh tidak sama dengan orang toleh. Orang yang berilmu tentunya tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Faedah ini, ikhwani fillah, diambil dari surat Al-Kahfi, ya, ayat yang ke-87 dan 88, di mana Dzulqarnain tidak menyamakan antara orang yang soleh dengan orang yang toleh, antara yang beriman dengan yang tidak beriman dari rakyatnya. Allah berfirman, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Adapun orang yang zalim, maka kami akan mengazabnya.
Kemudian kami kembalikan dia kepada Rabb-Nya. Dan Rabb-Nya akan mengazabnya dengan azab yang besar. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya adalah pahala yang baik. Di sini ikhwati fillah, Dzulqarnain tidak menyamakan antara yang berbuat kesyirikan, ya, dari rakyatnya yang berbuat kesyirikan dengan orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan. Ini faedah yang bisa kita ambil dari kisah Dzulqarnain ini. Di mana tidak boleh kita juga menyamakan antara orang yang bertakwa dengan orang yang fajir. Ya. Di surat Al-Qalam Allah berfirman, ayat yang ke-35, afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami jadikan orang-orang muslim itu sama seperti orang-orang yang mujrim? Jawabannya tidak sama. Ma'alakum kaifa tahkumun, kata Allah. Kemudian antum melihat di surat Shad ayat yang ke-28. Allah berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Artinya, apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh sama seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi? Atau kami jadikan orang-orang yang bertakwa itu seperti orang-orang yang berdosa, orang-orang fajir? Allah tidak samakan. Di ayat yang lain, di surat Al-Jathiyah ayat 21, Allah berfirman, am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu mengira kami jadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, sama kehidupan dan kematian mereka? Sa'a ma yahkumun. Alangkah buruknya hukum mereka itu. Jadi apa yang mereka hukumkan sangat buruk sekali. Jadi ini faedah yang bisa kita ambil ikhwati fillah, bahwa tidak sama orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Di dunia dan di akhirat tentunya. Ya, di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dari kesempitannya dan Allah kasih rizki mereka. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesempitannya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ikhwah yang Allah muliakan, ini di dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesempitan orang-orang yang bertakwa. Dan Allah akan kasih rizki. Dan ini firman Allah. Dan apa yang Allah katakan hak. Seandainya ada yang berkata di antara kita, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah zikir, tapi hidup susah saja. Ya, yang salah siapa? Yang salah ayat Allah apa dianya? Ya. Kalau ada orang mengatakan demikian ikhwati fillah, bisa dipastikan pasti
dalam ketakwaannya masih ada cacat. Ini kata ulama. Masih ada khalal. Masih ada kekurangan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meleset. Kalau kita sudah merasa sholat sudah, puasa sudah, sedekah sudah, kemudian terasa sempit hidup, mesti ada yang cacat dalam keagamaan kita, dalam din kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi orang yang bertakwa, orang yang beriman di dunia dimudahkan. Tidak sama. Ya. Nah, kemudian ikhwah yang Allah muliakan, di akhirat orang yang bertakwa tempatnya di mana? Di surga. Innalil muttaqina mafaza. Mafaza kata ulama makanul fauz. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu makan al-fauz, tempat kemenangan, yakni surga, al-jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qamar ayat yang ke-55 tentang mereka fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Mereka berada di tempat yang disenangi di samping Allah Malik yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kesenangan di sebuah tempat yang abadi, negeri keabadian yang di surga, yang di dalamnya banyak yang nikmat yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan-kenikmatan itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati siapapun dari kalangan manusia. Adapun orang-orang yang fasik, orang fajir, orang yang bermaksiat kepada Allah, berani menentang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hinakan dia di dunia dan Allah siapkan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-26 dan 27 tentang orang-orang kafir, فَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Artinya mereka tidak dibinasakan sekaligus sehingga mereka mati sudah. Ya. Di surat yang lain Allah berfirman la yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup, tidak mati, enggak hidup. Di sini Allah katakan la yuqda alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Dan tidak diringankan dari azab. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami balas setiap orang yang kafir. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari api neraka sehingga kami bisa beramal dengan amalan yang dulu, dengan amalan yang tidak pernah kami lakukan dulu seperti di dunia. Artinya amalan yang soleh. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Allah berfirman, tidakkah kami telah memberikan umur kepada kalian, memberikan kesempatan masih hidup di atas muka bumi ini, sehingga atau untuk dapat berpikir, orang yang berpikir, wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian Rasul pembawa nadhir, yakni peringatan. Fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Rasakanlah azab dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Ini tentang orang-orang kafir. Jadi
faedah yang bisa kita ambil yang kedua, ikhwati fillah, tidak sama antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tidak sama antara orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Tidak sama antara orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh. Nah, faedah yang ketiga, kaifa yuhaqqaqul amnu wal amanu wal imanu bainar ra'i war ra'iyah. Ini faedah penting sekali. Bagaimana terwujudkannya keamanan dan keimanan di tengah-tengah pemimpin dan rakyatnya. Ya. Bagaimana terwujudnya keamanan dan keimanan antara pemimpin dengan rakyatnya. Caranya bagaimana? Dari kisah Dzulqarnain, ikhwati fillah, kita bisa ambil pelajaran. Ya, sebuah negeri kalau ingin aman, sentosa, ya, maka perhatikanlah kisah Dzulqarnain. Bagaimana hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya? Di sini dikatakan caranya adalah bitta'awuni bainar ra'i war ra'iyah. Dengan cara ta'awun, saling tolong menolong, bahu membahu antara pemimpin dengan rakyatnya. Dzulqarnain, ikhwati fillah, di surat Al-Kahfi ini Allah kisahkan, yad'u ra'iyatahu ilal imani billah. Mengajak rakyatnya untuk apa? Beriman kepada Allah. Ini pemimpin yang luar biasa. Ya. Wa yuwaqqiru atau wa yuwaffiru lahumul amna wal aman. Kemudian beliau menjanjikan keamanan untuk rakyatnya. Memberikan keamanan untuk rakyatnya. Wa yamna'u anhumul fasada wal mufsidina fil ardh. Kemudian mencegah, menghalangi, ya, melindungi rakyatnya dari kerusakan, dari orang-orang yang merusak di atas muka bumi ini. Dan nampak hal tersebut dilakukan oleh Dzulqarnain dengan cara membangun apa? Membangun sad. Apa itu sad? Membangun benteng antara rakyatnya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Jadi kekuasaan Dzulqarnain ini sangat luas sekali. Ketika rakyatnya minta agar aman, Ya'juj dan Ma'juj ini merusak. Mereka ingin Dzulqarnain itu membuatkan benteng. Dibuatkan rodma, benteng yang sangat besar dan sangat kokoh. 2 gunung ditutupi. Ya. Nah, bisa dilihat di surat Al-Kahfi ayat yang ke-87 dengan 88 di antara dalilnya, ya. Di antara dalilnya. Jadi keamanan dan keimanan, ikhwani fillah, tidak datang dari satu pihak saja. Tidak datang dari rakyatnya saja dan tidak datang dari pemimpinnya saja. Mesti ada apa? Ta'awun. Ya, kerjasama antara pemimpin dengan rakyat. Ya. Baik. Oleh karena itu, Islam datang dengan membawa keterangan yang lengkap bahwa pemimpin punya hak yang harus ditunaikan oleh rakyatnya, dan rakyat punya hak yang harus ditunaikan oleh
pemimpinnya. Sekarang kita akan bahas haqqur ra'iyyati 'ala ra'i. Apa hak rakyat yang harus ditunaikan oleh pemimpinnya? Apa hak rakyat yang harus ditunaikan oleh pemimpinnya? Di sini disebutkan 4 hal. Yang pertama adalah an yahkuma fihim bil adli wal haqq wa la yadhlimahum. Ya. Berbuat adil dan tidak zalim. Pemimpin harus berbuat apa? Adil dan tidak zalim. Wala yakunu adlun wala haqqun illa fi ittiba'i syariatillah. Tidak ada keadilan dan tidak ada hak melainkan dalam mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa fi dhilli tatbiqi syar'illah yakunul amnu wal amanu wal iman. Dalam naungan tatbik syariat Allah, dalam naungan mempraktekkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka terwujudlah yang namanya keamanan dan keimanan. Oleh karena itu ikhwati fillah, banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan untuk mempraktekkan syariat Allah Subhanahu wa taala ala dzakari wal unsa wal kabiri was saghir wal ghani wal faqir was syarifi wal wadi' wal abdi wal hur. Wajib dipraktekkan baik itu laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, kaya atau miskin, ya, yang mulia atau yang rendahan, budak atau yang merdeka. Wajib mempraktekkan syariat Allah, pemimpin atau rakyat. Ya, sebagian kita menginginkan pemimpin kita mempraktekkan syariat Islam. Tapi sebagian kita lupa bahwa dirinya belum mempraktekkan syariat Islam. Ya. Allah berfirman, ikhwati fillah, di dalam surat Shad ayat ke-26. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di atas muka bumi, maka berhukumlah di antara manusia dengan al-haq. Jangan mengikuti hawa nafsu sehingga menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, mereka mendapatkan azab yang keras disebabkan mereka melupakan hari penghisaban. Dan Allah berfirman kepada Rasulnya di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-49 dan 50. Perhatikan ikhwah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menghukumi di antara mereka dengan apa? Apa yang Allah turunkan. Dan Allah larang Nabi Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka. Karena hawa nafsu banyak. Ya, manusia dipenuhi dengan hawa nafsu. Wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Dan waspadalah, kata Allah. Wahdharhum an yaftinuka. Jangan sampai mereka memperdayakanmu dari sebagian apa yang Allah turunkan kepada engkau. Jangan sampai. Jangan sampai orang memperdayakan engkau. Ya, menyelewengkan engkau. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah ay yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan apabila mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah menginginkan
memberikan musibah kepada mereka dengan sebagian dosa mereka. Dan sesungguhnya banyak dari kalangan manusia yang fasik. Kemudian Allah berfirman, afa hukmal jahiliyyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun? Siapakah yang hukumnya lebih baik dari hukum Allah? Ada tidak hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Liqaumin yuqinun, bagi kaum yang yakin. Ikhwah yang Allah muliakan, Nabi SAW itu mengajarkan keadilan. Anda akan bacakan hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ya, tentang adilnya Rasul SAW dalam berhukum. Ketika datang kepada beliau SAW Usamah bin Zaid, orang yang dicintai oleh Rasul SAW, ya. Jadi orang-orang Quraisy itu membicarakan tentang perkaranya seorang wanita dari suku Makhzumiyah yang telah mencuri. Ya, mereka mencari-cari siapa orang yang bisa menolong, memberikan keringanan agar tidak diberikan hukum had. Mereka menunjuk Usamah bin Zaid karena Usamah bin Zaid adalah sahabat yang dicinta oleh Rasul SAW supaya bisa memberikan syafaat. Ketika datang ke Rasul SAW, Rasul SAW marah, Rasul murka. Rasul SAW berkata, atashfa'u fi haddin min hududillah? Atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah engkau ingin memberikan pertolongan berkaitan dengan hukum Allah? Lihat, atashfa'u fi haddin min hududillah? Kemudian Nabi SAW berdiri dan berkhutbah. Kata Rasul SAW, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraka fihimus syarif taraku. Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah bahwasanya mereka apabila di tengah-tengah mereka itu orang yang mulia, orang yang di kalangan bangsawannya itu mencuri, taraku, mereka membiarkannya. Wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alaihi al-hadd. Apabila yang nyurinya adalah orang rendahan, orang yang lemah, baru mereka menegakkan hukumnya itu. Orang yang lemah baru dihukum. Orang yang syarifnya, orang yang mulianya, orang yang kayanya, pejabatnya, pemimpinnya tidak dihukum. Kata Rasulullah SAW, waimullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, niscaya akulah yang akan memotong tangannya. Ini Rasulullah SAW mengajarkan keadilan. Ya, jadi hak rakyat yang harus ditunaikan oleh pemimpin adalah berlaku adil dan tidak zalim. Ini yang pertama. Yang kedua, an yansaha lahum daiman, memberikan nasihat selalu kepada mereka, bekerja serius untuk rakyat, sungguh-sungguh, karena sudah diangkat jadi pemimpin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari nomor 7151 dan Muslim nomor 142. Ma min amirin yali amral muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'ahum al-jannata.
Tidaklah seorang pemimpin yang mengurusi urusan orang-orang muslim, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyatnya dan tidak menasehati rakyatnya, melainkan dia tidak akan masuk surga bersama rakyatnya itu. Dia diancam tidak masuk surga. Jadi ngeri, ikhwan. Ya. Jadi pemimpin itu bukan sebuah prestasi, bukan. Ya. Bukan sebuah cita-cita. Ya. Dan orang yang tahu tentang tanggung jawab yang begitu besar akan hal tersebut, tahu fikihnya malah lari, malah nangis. Abu Bakar Siddiq diangkat khalifah, beliau malah takut pada Allah, nangis. Umar bin Khattab tiap malam nangis. Ya. Umar bin Abdul Aziz begitu juga. Tapi orang yang kurang fikihnya malah rebutan jadi pemimpin. Malah rebutan jadi pemimpin. Ya. Malah membuang-buang harta supaya wajahnya dilihat di mana-mana. Habis. Kalau hartanya buat orang yang miskin, buat sekolah, buat perpustakaan, buat masjid, lebih manfaat. Miliaran habis. Habis itu nggak jadi pemimpin. Masuklah dia rumah sakit jiwa. Masuk rumah sakit jiwa. Itu banyak itu. Yang masuk rumah sakit jiwa itu banyak. Berikutnya, ikhwati fillah, ada yang dipilih. Setelah dipilih dia bangga-bangga. Bangga-bangga kemudian sujud syukur. La haula wal quwwata illa billah. Sujud syukur. Gimana ceritanya? Ya. Kemudian karena uangnya habis. Karena untuk jadi pemimpin, apa yang harus dilakukan? Harus balik modal dulu. Dan itu. Nah, ini sesuatu yang ini muskilah dan musibah. Ya. Nah, ini ancamannya. Ma min amirin yali amral muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Tidak ada seorang amir pun, pemimpin pun yang mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian tidak bersungguh-sungguh kerja untuk rakyat dan tidak menasihati mereka, melainkan dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga, hak rakyat yang harus ditunaikan oleh pemimpin adalah alla yaghusyahum. Tidak boleh berlaku gish. Tahu gish? Tidak boleh menipu rakyat. Tidak boleh menipu. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghash li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang diangkat menjadi pemimpin untuk ngurusi rakyat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati, dan di hari matinya dia itu menipu, dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan atasnya sorga. Allah haramkan atasnya sorga. Ini ngeri. Ya, kalau nipu rakyat, Allah haramkan sorga. Karena Allah yang ngangkat dia. Allah kasih kerajaan, kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Yang keempat, ikhwati fillah, di antara hak rakyat atas pemimpinnya adalah an yarfaqa bihim wa la yashqa alaihim. Menyayangi rakyatnya
lemah lembut, dan tidak menyusahkan rakyat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfaq bihim farfaq bihi. Ya Allah, siapa saja orangnya yang mengurusi urusan umatku, kemudian menyusahkan mereka, maka susahkanlah dirinya. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Ya. Ini doa dari Rasul kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh siapapun yang menjadi pemimpin, memiliki jabatan yang sementara, hanya sebentar saja, ya, 1 periode atau 2 periode, atau dia 3 atau beberapa tahun saja, yang jelas akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Imam, pemimpin, adalah akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Nah, Dzulqarnain sangat adil terhadap rakyatnya. Hendaknya setiap pemimpin melihat bagaimana sikap Dzulqarnain. Ya. Kemudian ikhwati fillah, apa hak pemimpin? Ini sangat penting sekali. Apa hak pemimpin yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya? Hak pemimpin adalah an yasma'u wa yuti'u lahu ma lam ya'murhum bi ma'siyatillah. Wajib bagi rakyat untuk mendengar dan taat selama pemimpin tidak memerintahkan mereka untuk memaksiati Allah. Wajib bagi kita semua untuk mentaati pemimpin kita. Dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Di antara makna ulil amri adalah pemimpin. Allah perintahkan kita sebagai rakyat untuk taat kepada pemimpin. Jadi kita taat kepada pemimpin kita dalam rangka kita mencari apa? Mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak membangkang, tidak memberontak dalam rangka mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka tidak memerintahkan kita berbuat maksiat, ya. Jadi taat kepada wulatul umur adalah taatun lillahi wa li rasuli, merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan merupakan kurbah, ya, yataqarrabu bihal abdu ila rabbih, merupakan ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah. Rasul kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari, Man ata'ani faqad ata' Allah. Barang siapa yang mentaatiku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia bermaksiat kepada Allah. Wa man yuti'il amir faqad ata'ani.
Barang siapa yang mentaati pemimpin, maka dia taat kepadaku. Wa man ya'sil amir faqad asani. Dan barang siapa yang memaksiati pemimpinnya, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya fi ma ahabba wa karih, dalam perkara yang dia sukai dan dalam perkara yang dia benci. Illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali kalau diperintah untuk melakukan maksiat. Fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan bermaksiat, tidak ada tidak taat. La sam'a wala ta'ah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud, usikum bittaqwallahi was-sam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habsyi. Ya. Nah, jadi ini yang wajib dilakukan. Dan ini yang dilakukan oleh rakyatnya Dzulqarnain. Taat kepada Dzulqarnain, ya, tidak memaksiati Dzulqarnain. Ya. Kemudian ada hal yang sangat penting sekali. Wa idza qassara ar-ra'i fi haqqi ra'iyatihi wa lam yu'tiha haqqaha. Seandainya pemimpin, ya, dia ini lalai dalam memberikan hak rakyatnya. Pemimpin yang ngejar dunia, tidak memberikan hak rakyat, ya, mementingkan diri sendiri. Pemimpin melakukan dosa dan maksiat, bergelimangan dengan dosa dan maksiat. Apakah boleh bagi rakyatnya untuk keluar memberontak? Jawabnya tidak boleh. Ya. Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu ba'di atharah. Sesungguhnya setelahku nanti ada atharah. Atharah itu artinya apa? Pemimpin yang mengeruk dunia. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muruna man adraka minna dzalik? Wahai Rasulullah, bagaimana kau perintahkan kami apabila di antara kita ada yang menjumpai hal tersebut? Rasul berkata, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kalian menunaikan hak pemimpin dan kalian minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pemimpin seperti itu, kita taati pemimpin, minta hak kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disabdakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak bicara di atas mimbar, kemudian mengatakan pemimpin kita begini, begini, begitu dan seterusnya. Tidak memberontak, tidak ngangkat pedang, tidak angkat senjata, tidak. Tapi apa? Kita taat dalam yang ma'ruf, ya, dan kita minta hak kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemimpin akhi, ya, itu enggak lama. Ya. Berputar. Dunia itu berputar, dunia itu berputar. Ada sebagian kita yang takut dengan keadaan-keadaan. Ya. Oh, ini gawat nih. Ini gawat, digambarkan dengan sesuatu yang sangat menakutkan. Padahal biasa-biasa saja. Ya. Nah ini. Awas, hati-hati dengan du'atul isti'jal. Para da'i-da'i yang tergesa-gesa. Ya. Kemudian sudah ada nih. Iya. Satu hadis lagi, ikhwan, ya. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'un
umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Wahai Rasulullah, gimana pendapat engkau? Ya. Jika ada pemimpin-pemimpin yang mereka minta hak mereka kepada kita, ambil hak mereka dari kita ini. Kemudian mereka tidak memberikan hak kita. Fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan wahai Rasulullah? Fa'arada anhu. Lihat ikhwan, Rasul berpaling dari hal ini. Rasul berpaling. Thumma sa'ala. Kemudian dia bertanya lagi. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Isma'u wa ati'u." Dengarkan, dengar dan taat. Fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Sesungguhnya ya, kewajiban mereka itu apa yang dibebankan atas mereka. Dan sesungguhnya kewajiban antum, kewajiban kalian adalah apa yang dibebankan pada kalian. Maksudnya apa? Maksudnya kewajiban kita taat. Kewajiban pemimpin memberikan haknya sebagaimana yang telah disebutkan dari hak-hak pemimpin. Kalau tidak memberikan pada kita, sabar. Sabar dan kita minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masih ada beberapa hadis ikhwan fillah yang belum kita baca ya, tetapi qadarallahu ma syaa fa'al, waktunya tidak cukup. Insyaallah taala kita akan lanjutkan satu pembahasan lagi dengan satu faedah, kemudian kita masuk ke kisah yang lainnya insyaallah taala. Mungkin sampai sini mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.